Nasihat. Momi Yola. Momi ke kamar Devan dulu ya, sayang. Kamu lanjut lagi saja makannya. Alika, iya. Mom. Alika melanjutkan kegiatan makannya yang sejak tadi belum selesai. Kaki wanita parubaya modis itu melangkah. Membuka pintu kamar lantas masuk ke dalam. Momi Yola, Devan yang baru saja selesai memakai baju kimononya menoleh. Kenapa Mom? Kamu ada masalah apa dengan Alika? Tidak ada masalah. Jangan bohong, sikap kalian berdua hari ini sangat berbeda dari biasanya. Alika terlihat seperti orang yang merasa bersalah. Dan kau terlihat tambah angkuh dan kaku. Devan Megantara. Itu hanya perasaan Momi saja. Lagi pula kita memang masih dalam tahap penyesuaian. Devan mendudukkan dirinya di bibir ranjang diikuti oleh sang Momi. Devan Megantara. Terus bagaimana? Momi Yola. Suami istri itu satu. Menjadi kesatuan yang sama dalam setiap langkah. Ketika istri salah bukan didiamkan, tetapi harus dibimbing agar kembali ke tempat yang benar. Jika kau mendiamkan Alika, itu sama saja kau membiarkan gadis itu berada di jalan yang salah. Devan terdiam sembari mendengarkan. Momi Yola, apapun kesalahannya, kau harus jadi orang pertama yang mengerti Dev. Apalagi umurmu jauh lebih tua dari Alika. Harusnya kau lebih bersikap dewasa lagi. Devan Megantara, iya. Akhirnya menjawab dengan satu suku kata setelah sekian lama. Momi Yola, ingat pesan Momi. Ranjang yang dingin itu tidak enak. Tidurmu akan tambah gelisah dan tentunya jauh dari kata nyenyak. Dan benar yang dikatakan Momi Yola. Ranjang yang dingin memang terasa tidak enak dan berbeda. Meski Alika dan Devan tidak pernah bersetubuh atau melakukan hal-hal intim selama tinggal di rumah utama. Tetapi mereka terbiasa ngobrol sejenak atau mengucapkan selamat tidur dengan canggung sebelum keduanya benar-benar jatuh ke alam mimpi. Namun, malam ini terasa jauh berbeda dengan malam biasanya. Sejak tadi Devan tidur miring membelakangi Alika. Sementara gadis itu juga melakukan hal yang sama. Devan Megantara, kenapa hatiku jadi tidak nyaman begini? Pria itu membalikkan tubuhnya. Dan alangkah terkejutnya Devan. Ternyata Alika sedang menangis sambil memandang punggung Devan sedari tadi. Kenapa dia menangis? Pak, maafkan saya. Alika berkata lirih seraya menangis sesenggukan. Masih dalam posisi memandangi Devan yang sedang pura-pura tertidur. Devan Megantara, apa aku sudah keterlaluan kepadanya? Tangan itu bergerak-gerak seolah sedang mencari bantal guling. Saat tangannya menyentuh pundak Alika, pria itu tak segan menarik tubuh Alika ke dalam pelukannya. Ini adalah cara baru Devan memeluk sang istri tanpa dicuriga. Alika langsung mendongak. Melihat Devan sedang mendengkur dengan menjadikan ia sebagai bantal gulingnya. Gadis itu mulai memberontak. Tetapi Devan mengeratkan pelukannya lebih erat. Alika, kalau dia sadar dengan apa yang dia lakukan pasti aku langsung ditendang. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Devan terus memeluk Alika dengan erat seolah sedang mencari ranjang yang katanya hangat. Menjelang pagi hari, keadaan masih tetap sama di mana Devan masih setia mendekap tubuh Alika seperti semula. Seolah tubuh Devan tak bergerak dan terus mencengkram Alika sepanjang mereka tidur semalaman. Persetan dengan wajahnya yang jelek. Yang jelas tubuh Devan tak dapat berbohong bahwa ia merasa nyaman saat membawa Alika ke dalam dekapannya. Apakah ini yang dinamakan cinta? Perlahan Devan mulai tak peduli dengan kata itu. Cinta atau bukan Devan tidak mau tahu. Poin pentingnya adalah, dia merasa nyaman dan itu jauh lebih baik dari apapun. Alika, Pak, lain halnya Devan dengan. Alika justru merasa tersiksa. Badannya serasa remuk semua karena Devan terus mendekapnya sejak semalaman. Tidurnya pun jadi tidak nyenyak karena hal ini. Alika, Pak, bangun. Badan Bapak berat. Gadis itu merintih kesakitan. Berusaha membangunkan Devan yang sepertinya enggan untuk membuka mata hari ini. Kebetulan juga hari ini weekend. Jadi jam alarm sengaja dibuat mode redam agar tidur Devan tidak terganggu. Alika masih terus berusaha membangunkan Devan. Dan di luar dugaan, Devan mulai membuka matanya perlahan. Tetapi tidak mau melepas pelukannya sama sekali. Alika, Pak, Bapak baik-baik saja. Alika mulai kebingungan sendiri. Mereka berdua saling pandang dengan kesadaran Devan yang masih kurang 50%. Alika,
Bapak, apa? Bibirnya mulai terbuka. Alika sontak membulatkan matanya begitu Devan mulai bicara. Devan Megantara, pagi-pagi sudah berisik begini. Devan mengeluh. Alika, ini loh Pak. Bapak melukin saya terus. Memang Bapak tidak merasa. Hah, pria itu spontan terkejut. Ia melepas pelukannya dengan cepat sambil mendorong tubuh Alika menjauh sesegera mungkin darinya. Aduh, sakit Pak. Yang meluk duluan. Kan Bapak. Kenapa saya yang didorong? Gerutunya. Devan Megantara. Maaf. Devan langsung membalikan badan begitu kesadarannya pulih 100%. Dalam diam ia memegangi dadanya yang bertalu-talu. Perasaan apa ini? Sementara di tempat lain, ada sebuah kejadian dengan fakta berbeda dari yang dilihat selama ini. Momi Yola, terima kasih atas segala bantuanmu. Morgan. Momi Yola tersenyum puas. Kemudian menyodorkan sekoper uang ke hadapan Morgan. Mereka berdua sedang melakukan pertemuan khusus di sebuah restoran yang terletak jauh dari pusat ibu kota. Morgan, ambil saja uang Anda nyonya. Saya tidak butuh uang ini. Gaji yang saya terima lebih dari cukup untuk menghidupi keluarga kami. Morgan tersenyum kecut. Ia menyodorkan koper tersebut ke arah Momi Yola kembali. Menyakiti hati Alika baginya sudah cukup. Ia tidak mau menjadi orang kejam dengan menerima uang bayaran tersebut. Momi Yola, baiklah jika kau tidak mau. Terima kasih sekali lagi karena kau sudah mau mengerti. Momi Yola tersenyum, kemudian menarik koper itu kembali. Momi Yola, aku ke toilet sebentar Morgan. Kau tunggu dulu. Masih ada hal yang ingin ku bicarakan. Wanita parubaya tersebut berdiri. Kakinya melangkah anggun hingga menghilang di balik tembok arah ke toilet. Fiu, Morgan menghela. Morgan, sampai kapan kami harus menanggung derita dari apa yang kau perbuat di masa lalu, Bu? Andai ibunya tidak pernah menjadi istri simpanan Tuan Megantara, pasti nasib Morgan dan Nasya tidak akan berujung tragis seperti ini. Seperti yang diketahui, Nasya dan Devan pernah memiliki sebuah hubungan spesial. Tapi hubungan itu jelas ditentang oleh Momi Yola atau siapapun karena Nasya sendiri merupakan anak dari hasil perbuatan jahat Tuan Megantara di masa lalu. Tuan Megantara dan wanita bernama Devi pernah melakukan sebuah pernikahan siri di belakang Momi Yola sebelum hamil Devan. Bahkan sampai mengandung 2 anak. Anak pertama adalah Morgan dengan usia di atas Devan. Sementara anak kedua adalah Nasya dengan usia yang sama dengan Devan. Tidak ada yang tahu tentang hubungan gelap mereka kecuali Morgan anak pertamanya. Momi Yola, Devi, dan tentunya Tuan Megantara sendiri sebagai dalang di balik kejadian ini. Itu sebabnya Ibu Devi menentang habis-habisan hubungan Nasya dan Devan hingga gadis itu frustrasi. Dan akhirnya memutuskan melanjutkan studi di luar negeri. Secara biologis mereka bertiga adalah kakak beradik dengan ayah sama tetapi beda ibu. Menjadi satu-satunya orang yang mengetahui rahasia sebesar ini membuat Morgan tak tahan. Bahkan ia sering didatangi Momi Yola dengan berbagai umpatan dan cacian yang merendahkan. Hidup Morgan rasanya tidak tenang jika rahasia ini harus terus disembunyikan dari Devan ataupun Nasya. Bagaimanapun juga mereka berdua adalah darah daging Megantara. Mereka berhak tahu rahasia orang tuanya meski itu sangat memalukan. Terutama Nasya yang selama ini hanya tahu bahwa status ibunya adalah seorang janda. Momi Yola keluar dari toilet. Wanita itu kembali duduk. Manik matanya berubah serius seperti ada hal penting yang ingin ia bicarakan bersama Morgan. Momi Yola, aku harap untuk kedepannya kau tidak pernah melakukan kesalahan lagi Morgan. Jauhi Alika meski itu berat untukmu. Kau harus kasihan pada Devan. Dia adalah korban dari kejahatan ibu kalian. Biarlah Devan bahagia dengan takdir barunya. Morgan tersenyum. Morgan, apa Anda yakin Devan akan bahagia? Dia bahkan tidak mencintai Alika. Alika terlalu culun untuk Devan yang selalu memandang wanita bergaya modis. Ungkapnya, Momi Yola, jangan berpura. Alika sangat cantik dan aku yakin kau sudah mengetahui bahwa gadis itu hanya pura-pura culun. Sontak Morgan membeliak. Bibirnya berubah keluh saat itu juga.